Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pada video sebelumnya tentang belajar dasar bahasa Arab. Di pada video sebelumnya saya telah menerangkan tentang mengenai bahasa Arab. Bahasa Arab itu dibagikan dalam dua, ada ilmu nahwu dan ada ilmu saraf. Kemudian sampai al kalimat, artinya kata-kata. Kalimat itu terdiri dari tiga forma huruf. Kemudian ismun ini kata benda. Fi'lun ini artinya kata kerja. Kata kerja itu ada kata kerja madhi, ada kata kerja mudhari', ada kata kerja al-am. Kemudian sekarang saya akan melanjutkan tentang alamatul ismi, artinya tanda-tanda isim adapun kata benda. Alamat ini artinya tanda-tanda, al ismi artinya isim, artinya kata benda. Karena untuk kita tahu apakah itu isim, kita harus mengetahui apa tanda-tandanya. Ini ada penjelasan alamatul ismi, tanda-tanda isim. Fungsi alamatul ismi adalah untuk membedakan antara kata benda dengan kata lainnya, kata fi'il atau kata kerja. Jadi fungsi alamat ini ya, alamatul isim kita untuk membedakan yang mana yang digerakkan dengan fi'il artinya kata kerja, dan yang mana yang digerakkan dengan ismun artinya isim. Jadi ada tandanya. Sekarang kita sedang belajar tentang tanda-tanda isim ataupun kata benda. Jadi yang pertama didahului alif lam. Jadi tanda-tanda isim ini ada huruf lamnya. Jadi didahului oleh huruf lam. Contohnya misalnya seperti misalnya seperti al madrasatu misalnya al madrasah. Jadi ini ada alif lamnya. Jadi ini tanda yang pertama. Kemudian tanda yang kedua itu ada tanwin di huruf akhir. Jadi ada huruf tanwinnya. Contohnya misalnya seperti misalnya zahabun. Jadi ini yang di akhirnya ada huruf tanwinnya. Jadi ini tanda daripada isim. Kemudian harakat kasrah di huruf akhir. Jadi tanda daripada isim ini ada harakat kasrahnya. Kasrah ini artinya baris ke bawah. Contohnya misalnya seperti alamatul ismi. Jadi ismi ini kan baris ke bawah. Jadi ini kasrah. Jadi ini yang dimaksudkan isim. Tanda isim. Kemudian yang berikutnya huruful jar, didahului oleh huruf jar. Kemudian al-mudhaf dan al-mudhaf ilaih.
Berikut ada penjelasan tentang yang pertama itu didahului oleh alif lam. Ini merupakan tanda-tanda daripada isim ataupun kata benda. Kata-kata yang didahului alif lam adalah isim. Contoh, jadi ini contohnya al-masjid. Jadi ini kan ada huruf alif lamnya. Sama juga al-ustazu. Jadi ini juga ada huruf alif lamnya. Kemudian al-quruna, ada huruf alif lam. Kemudian asy-syamsu, ada huruf alif lam juga. Kata kerja fi'il tidak dapat didahului atau dimasuki oleh alif lam. Kalau fi'il itu artinya kata kerja itu tidak ada alif lamnya. Jadi yang ada alif lam itu cuma isim. Seperti misalnya al-masjidu, al-ustadu. Kemudian alif lam dan tanwin tidak mungkin ditemukan bersamaan dalam satu isim, sehingga ketika suatu isim dimasuki alif lam, maka tanwinnya harus dilepaskan, dan demikian pula sebaliknya. Kemudian yang kedua, ini tanda kedua daripada isim itu tanwin di huruf akhir. Kata-kata yang huruf akhirnya tanwin adalah isim. Contohnya al-masjidun. Jadi dun ini adalah tanwin yang di akhirnya dun. Kemudian al-ustazin. Al-ustazin ini tanwin yang mana? Ini yang zinnya. Zin ini yang dinamakan dengan tanwin kasrah. Kemudian Muhammadan. Ini tanwinnya terletak di akhirnya, artinya dan. Kemudian Syamsun. Ini tanwinnya juga ada, yaitu yang di akhirnya diurusin sun, Syamsun. Jadi tanwin dalam bahasa Arab itu yang pertama ada yang berbentuk dun, masjidun. Kemudian ada tanwin seperti ustazin, artinya di bawah ustazin, zin. Seperti misalnya ini, contohnya seperti misalnya ini tanwinnya. Kemudian yang ustazin tanwinnya yang di ujungnya ini, yang sini nih. Kemudian yang Muhammadan ini tanwinnya ya ini, dan Muhammadan. Kemudian Syamsun tanwinnya yang ini. Contohnya seperti ini ya, tanwin dalam bahasa Arab. Jadi ini kalau isim itu kata benda dalam bahasa Arab ada tanwinnya di huruf akhir. Misalnya dun, zin, masjidun, ustazin, Muhammadan, kemudian Syamsun. Adapun fi'il tidak memiliki tanda tanwin di akhir hurufnya. Kalau fi'il itu kata kerja itu tidak ada tanwinnya, dan juga tidak ada alif lamnya. Jadi yang ada alif lam dan juga tanwin itu cuman isim. Kemudian yang ketiga itu berharakat kasrah di huruf akhir. Kata-kata yang huruf akhir kasrah adalah isim. Jadi tanda yang ketiga itu ada huruf kasrah di huruf akhir. Contohnya yang mana? Kasrah itu yang baris ke bawah. Ya ini yang baris ke bawah. Contohnya masjidi Qubain. Jadi ini kan baris bawah, Qubain, kemudian masjidin. Kemudian sama juga al-kursi. Al-kursi ini adalah
di ujungnya baris bawah, artinya yin. Kemudian Muhammadin. Nah, jadi ini baris ke bawah. Catatan isim yang memiliki tanda kasrah tanwin di huruf akhir memiliki dua tanda isim sekaligus, yaitu tanda tanwin dan tanda kasrah, seperti kata Muhammadin. Terkadang suatu isim kata benda tandanya lebih dari satu, seperti kata Al-Kursi. Jadi ini yang keempat didahului oleh huruf jar. Jadi tanda isim, adapun kata benda yang keempat itu ada huruf jar. Huruf jar itu adalah huruf yang dipasang sebelum isim, maka menjadi isim berakar kasrah. Jadi huruf jar itu yang pertama ila, fi, hatta, min, rumba, bi, li, kaan. Jadi huruf jar ini adalah apabila dimasuki oleh huruf ini maka akan berubah. Contohnya seperti misalnya al-masjidu. Contohnya misalnya seperti ini. Ini kan seperti zahabun misalnya. Zahabun. Nah, jadi apabila ada huruf jarnya yaitu misalnya huruf ila misalnya huruf jarnya seperti fi, maka ini zahab ini akan berubah menjadi fi zahabi. Fi zahabi, karena fungsi huruf jar ini adalah untuk membuat akhir daripada harakat hanya berbaris bawah ataupun berbaris kasrah. Contohnya seperti ini, fi zahabi, di ini karena kenapa? Karena dimasuki oleh huruf jar. Huruf jar itu fi, ini huruf jar. Ini misalnya seperti contoh di sini, fil masjidu. Kalau dimasuki huruf fi nya menjadi fil masjidi. Sama juga yang kedua misalnya anasun. Ini kan kalau dimasuki oleh huruf jarnya an, maka akan berubah anasin. Sama juga seperti as-suq. Sama juga seperti misalnya maka kalau dimasuki oleh huruf jar, ini huruf jarnya maka akan berubah anasi. Ini anasi seperti ini, anasin. Kemudian sama juga idasuqi, karena ini semuanya huruf jar. Kalau ada huruf jar ini masuk ke dalam isim itu, maka huruf harakat akhirnya akan berubah menjadi kasrah, akan berubah menjadi baris bawah. Contohnya fil masjidi, kemudian anasin, ila suqi. Nah, ini perubahan kepada karena dimasuki oleh huruf jar. Contoh ayat di dalam Al-Quran, zaharal fasadu fil barri wal bahri. Jadi ini huruf jar, fi huruf jar. Fi ini huruf jar. Ini fi huruf jar. Maka kalau dimasuki huruf jar ini maka akan berubah menjadi barri. Jadi huruf barri akan berubah menjadi baris kasrah. Fil barri. Isim karena didahului alif lam dan berakhiran kasrah. Isim karena didahului oleh huruf jar, alif lam dan huruf akhiran kasrah. Isim karena didahului oleh alif lam
Kemudian tanda yang berikutnya ini ada mudhaf, al-mudhafu dan mudhafu ilaih. Al-mudhafu wal al-mudhafu ilaih singkatnya disebut dengan penisbahan. Seperti kata kitabun sebagai mudhaf dan Muhammadun sebagai mudhaf ilaih. Keduanya merupakan kata yang terpisah, namun keduanya bisa saling disandarkan satu sama lain. Kedua kata itu jika digabungkan maka menjadi kitabun Muhammadin. Jadi ini kitabun Muhammadin ini sebagai mudhaf, kitabu ini sebagai mudhaf, sedangkan Muhammad ini sebagai mudhaf ilaih. Kaidah tanda isim ini adalah kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin dhammah pada kata pertama berubah menjadi dhammah. Dhammah tanwin pada kata pertama berubah menjadi dhammah, dan harakat akhir pada kata kedua menjadi kasrah. Jadi contoh mudhaf ilaih ini misalnya seperti ini. Misalnya kitabu. Jadi ini kitabu ini berkedudukan sebagai al-mudhaf. Kalau digabungkan, jadi kalau digabungkan misalnya kitabu ini digabungkan kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Ini kalau digabungkan kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Nah, jadi kitabun ini kedudukannya sebagai al-mudhaf, sedangkan Muhammadin ini kedudukannya sebagai al-mudhaf ilaih. Jadi arti al-mudhaf ilaih ini ya kata benda yang digabungkan. Nah, jadi ini artinya kitab Muhammad. Jadi ini kan di al-mudhaf ini dan al-mudhaf ilaih. Nah, jadi ini arti daripada al-mudhaf ilaih ini adanya penggabungan antara satu isim dengan isim lainnya. Jadi kitabun ini adalah isim, kemudian digabungkan dengan isim lainnya, misalnya Muhammadin, maka menjadi al-mudhaf dan mudhaf ilaih. Contoh lain seperti misalnya baitu hindi. Nah, ini kan ada dua buah isim yang digabungkan. Misalnya ada dua buah isim yang digabungkan. Misalnya ini ada baitu ini isim yang pertama, kemudian hindi ini isim yang kedua. Maka ketika digabung maka menjadi al-mudhaf ilaih. Baitu hindi. Sama juga seperti
Ka'batullah. Nah, jadi ini penggabungan antara kedua buah isim ataupun dua buah kata benda. Sama juga seperti ini, Nasrullah. Nah, jadi Nasrun ini isimnya yang pertama, kemudian Allah isim yang kedua. Nah, maka ini digabung dua buah isim, inilah yang dikirakan dengan al-mudhaf dan al-mudhaf ilaih. Dan syarat al-mudhaf ilaih ini adalah huruf akhirnya harus berubah menjadi kasrah. Misalnya seperti ini, jadi harus berubah menjadi kasrah. Baitu Hindin. Nah, di Hindin ini berubah kasrah. Sama juga seperti Ka'batullah berubah menjadi kasrah. Sama juga seperti Nasrullah, jadi berubah menjadi kasrah. Jadi cukup sekian pada video kali ini tentang tanda-tanda isim. Jadi tanda isim ada 5. Yang pertama didahului oleh alif, kemudian yang kedua ada tanwin di huruf akhir, kemudian yang ketiga ada harakat kasrah di huruf akhir atau harakat bawah, kemudian yang keempat huruf jar didahului oleh huruf jar, kemudian yang kelima al-mudhaf ilaih, al-mudhaf dan al-mudhaf ilaih. Jadi inilah tanda-tanda isim ataupun kata benda. Cukup sekian pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.